Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Sakib Wicaksono bersama teman saya. Alsa Dinafita. Di sini kami akan menyampaikan tentang hadis, apa itu hadis, pengertian hadis, fungsi hadis, dan lain-lain. Yang pertama, hadis. Pengertian hadis, yaitu hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana hadis adalah sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran. Secara harfiah, hadis dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan, maupun perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Secara garis besar, hadis mempunyai makna segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Ada banyak sekali ulama-ulama ahlul hadis, diantaranya yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Nasa'i. Berikut adalah penjelasan hadis mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Yang pertama ada hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuaian atau situasi. Yang kedua ada hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya. Pekerjaan menunaikan ibadah hajinya dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Dan yang ketiga ada hadis taqririyah atau perkataan, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu. Sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya. Namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Berikut ada beberapa pengertian hadis menurut kalangan ulama. Yang pertama ada menurut para ahli hadis. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, al-ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menurut ahli usul fiqh atau usuliyun. Pengertian hadis juga dijelaskan oleh ahli usul fiqh atau usuliyun. Menurut ahli usul fiqh, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Dan yang ketiga ada menurut jumhur ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Hadis atau sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran.
Hadis menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam. Hal itu dimungkinkan karena Al-Quran tak hanya berisi ayat-ayat korti atau jelas, tetapi juga banyak yang zani atau samar, sehingga membutuhkan penjelasan terperinci. Salah satu contohnya adalah perihal sholat. Banyak ayat Al-Quran yang mengungkapkan perintah sholat, namun bagaimana sholat itu dilakukan, hal itu tidak dijelaskan secara perinci. Dari sini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana sholat harus dikerjakan. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam hal haji. Rasulullah menjelaskan, ambillah atau kerjakanlah. Haji itu dari manasik yang aku kerjakan. Dari sini tampak bahwa kedudukan hadis menjadi penting terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, para ulama sepakat untuk menempatkannya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam perkembangannya, sepeninggal Rasulullah tak ada lagi top sentral yang bisa menjelaskan kandungan ayat Al-Quran secara mendetail. Meski demikian, Rasulullah telah meninggalkan warisan berharga bagi umatnya, yakni berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan hukum yang pernah dilakukan semasa hidupnya, termasuk sifat-sifatnya. Saat wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah bersabda, "Telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara dan tidak akan tersesat kalian selamanya bila berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah." Hadis riwayat Imam Malik. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya kedudukan hadis sebagai pedoman Islam bila menemukan hal-hal yang belum jelas dalam Al-Quran. Seiring perjalanan waktu, perkataan, perbuatan, ketetapan, akhlak Rasulullah diterjemahkan secara berbeda-beda oleh orang yang berbeda-beda pula dari berbagai generasi. Akibatnya, muncullah ungkapan-ungkapan yang disandarkan kepada Rasulullah, kendati hal itu tak pernah diungkapkan oleh Rasulullah. Dalam hal ini, Rasulullah pernah mengecam orang-orang yang suka menisbatkan sesuatu pada dirinya, sementara hal itu tak pernah dikerjakannya. Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, sesungguhnya tempatnya adalah neraka. Namun, tetap saja banyak orang membuat ungkapan-ungkapan yang disandarkan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya, muncullah hadis-hadis palsu, hadis yang memiliki kualitas rendah. Rendahnya kualitas hadis ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Berkaitan dengan cara meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi perawinya atau orang yang meriwayatkan hadis, maupun makna yang terkandung dari hadis tersebut. Karena itu, para ulama mengklasifikasikan hadis dalam beberapa kelompok. Ada yang disebut hadis mutawir, ahad, syahih, hasan, daif, maudu, matruk, marfu, dan sebagainya. Untuk mengetahui kualitas hadis, digunakan ilmu yang disebut ilmu mustalah al-hadis. Ini adalah ilmu mempelajari periwayatan hadis dan kualitas dari hadis yang diriwayatkan. Selanjutnya ada fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam tentunya untuk menjelaskan lebih detail apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di Al-Quran. Para ulama sepakat setiap umat Islam diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada hadis-hadis sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya,
Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis sahih li ghairihi, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm. Disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam At-Ta'zim wal Minah fil Intisyaris Sunnah, halaman 12-13. Berikut ini beberapa fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang perlu dipahami. Yang pertama ada bayan at-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yakni adalah bayan at-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi hadis sebagai bayan al-taqrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis di atas mentakrir atau menjelaskan dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepala dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Contoh lainnya dari bayan at-taqrir ada terkait perintah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian ada di surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Dalam dua ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjelasan tentang jumlah rakaat di dalam sholat dan juga bagaimana tata cara pelaksanaannya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan berupa perbuatan atau praktik ataupun dengan perkataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua ada bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya, yakni sebagai bayan at-tafsir atau hadis berfungsi untuk menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan
dan sebagai siksaan dari Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Yang ketiga, bayan atas atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis sebagai hukum Islam berikutnya yakni adalah sebagai bayan at-tashri, yang dimana hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menjelaskan secara general, kemudian diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis. Sebagaimana contohnya hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faroda zakat fitri min wa madana ala nasi so'a min tamrin au so'a min syairin ala kulli hurri au abdin zakarin au unsa minal muslimin, yang artinya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 syak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bayan nasah atau mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis sebagai hukum Islam berikutnya yakni sebagai bayan nasah atau mengganti ketentuan terdahulu. Etimologi, nasyah memiliki banyak diantaranya at-takyir atau mengubah, al-itbal atau membatalkan, at-tahwil atau memindahkan, atau ijalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasyah berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Untuk fungsi hadis sebagai bayan nasyah ini masih terjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama Ibnu Hazm dan Mutaqaddim membolehkan menasyah Al-Quran dengan segala hadis, walaupun hadis ahad. Kelompok Hanafiyah berpendapat boleh menasyahkan hadis masyhur tanpa harus mutawatir. Sedangkan para Mu'tazilah membolehkan menasyah dengan syarat hadis harus mutawatir. Selain itu, ada juga yang berpendapat bayan nasyah bukanlah fungsi hadis. Salah satu contoh dari bayan nasyah ini yakni la wasiyah liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini menasyah surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi kutiba alaikum iza hadara ahadakum mautu yang taroka khairu wasiyah lidaini wal aqrabi nabil mu'rufi haqqo alal muttaqin, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Yang selanjutnya ada kedudukan hadis. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan berulang kali perintah untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana yang terangkum firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 80.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasulah faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Yang artinya barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Hubungan hadis dengan Al-Quran tentunya memiliki hubungan yang cukup erat. Hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Pengalaman hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian, bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Sebagian besar ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Dari beberapa uraian yang telah kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan beberapa, yaitu hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yang yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Kami mendapat sumber materi dari Liputan 6, Republika, dan website Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.